Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, barisan profesi Perhalado akan memasuki gereja. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Seluruh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum pertama sampai yang ketiga. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan ayat kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 140 ayat 1.
marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Saudi ini, yaitu dari Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 21. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 121 ayat 1 sampai ayat kedua.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Gabungan HKBP Maranti. Tuhan
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 185 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 97 yang dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi.
Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Allah, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu kita hari ini, kita terberkati oleh firman Tuhan yang dituliskan oleh pemazmur, supaya setiap orang yang berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan iman berkata, ya benar, Tuhan mendengarkan seruanku. Inilah yang menjadi berita sukacita bagi kita semua, bahwa Tuhan adalah Raja Agung yang berkuasa di seluruh alam semesta ini. Topik minggu kita hari ini juga menekankan bahwa Tuhan adalah Raja. Pada hakikatnya, Raja memang mempunyai kuasa. Tetapi bukan seperti raja yang ada di dunia ini, yang bisa kita ukur seperti halnya dia mempunyai wilayah kekuasaan yang besar, dia mempunyai harta yang banyak, atau bahkan banyaknya pasukan ataupun tentara yang dia miliki. Oleh karena itu, penekanan tentang Tuhan adalah Raja dimulai dari apa yang disebut dengan pengakuan. Siapa yang mengaku? Bumi bersorak-sorak. Itu adalah pengakuan. Pulau-pulau bersukacita. Itu juga pengakuan. Awan ada di sekelilingnya. Itu juga pengakuan. Bahkan keadilan dan hukum menjadi tumpuan tahtanya. Api dan kilat juga menjalar dan menerangi di hadapannya. Itu semua bentuk pengakuan. Dan kita juga sebagai jemaat yang diberkati Tuhan harus mengakui kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Lewat apa? Lewat puji-pujian. Semua pengakuan itu tidak ada dimiliki oleh raja siapapun di dunia ini. Sehebat apapun dia, setenar apapun dia, seterkenal apapun dia, tidak ada yang pernah mendapatkan pengakuan seperti itu. Tetapi Tuhan mendapatkan pengakuan lebih dari apa yang kita pikirkan.
Setelah Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini, sampai Tuhan menciptakan manusia yang ditempatkan di sebuah taman yang sangat indah, Taman Eden. Tuhan memperlengkapi mereka dengan apa yang dibutuhkan, apa yang mau mereka makan, apa yang mau mereka pergunakan. Tuhan menyediakan itu semua. Dan kita lihat saudara-saudari, semakin Tuhan memperlengkapi apa yang mereka butuhkan, ternyata manusia tidak pernah merasa puas. Dan mungkin inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita mempunyai harta, ketika kita mempunyai jabatan, ketika kita mempunyai apa yang tidak dimiliki oleh orang lain, kita semakin haus untuk memiliki lebih dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan inilah yang membuat manusia akhirnya tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya Tuhan selalu membenci dengan apa yang disebut dengan kejahatan. Peluang apapun seseorang untuk melakukan dosa, baik itu hal yang kecil ataupun yang besar, tetapi di hadapan Tuhan semua dosa itu pada hakikatnya adalah sama. Walaupun secara kasat mata saudara-saudari, kita sering melihat banyak kejahatan yang menguasai dunia ini. Melalui pengakuan itulah yang memenangkan orang-orang benar bahwa Tuhan adalah Raja yang tidak bisa dikalahkan oleh kejahatan. Maka jika ada di antara dari kita yang merasa lebih hebat, yang merasa lebih pintar, yang merasa lebih kaya, bahkan yang merasa lebih super dari orang-orang yang ada di sekitarmu, dengarkanlah firman Tuhan ini. Jangan mau diperbudak oleh dosa. Kita sudah menerima kebebasan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kematiannya menjadi satu stempel terbaru, menjadi satu babak yang baru di dalam perjalanan hidup kita untuk mendapatkan yang namanya hidup yang baru. Bahkan keselamatan yang Dia tawarkan itu tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami sakit penyakit, atau bahkan hidupmu dihimpit oleh apa yang disebut dengan banyak persoalan, belajarlah untuk sedikit bersabar. Karena menyelesaikan sebuah persoalan itu tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan. Supaya kita keluar dari persoalan bukan seperti bertepuk tangan kemudian persoalan selesai. Justru yang harus kita kerjakan adalah tetaplah setia kepada Tuhan. Akui Dia sebagai Tuhan dan Raja. Tuhan lebih besar dari pergumulanmu. Tuhan lebih berkuasa dari sakit penyakit yang engkau alami. Bahkan ketika engkau semakin membungkuk karena beban berat yang menghimpit perjalanan hidupmu, ingatlah Tuhan lebih besar dari semua itu. Amin. Oleh karena itulah kita harus selalu bersukacita. Itulah ajakan Minggu Eksaudi hari ini. Orang-orang yang bersukacita adalah orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman khusus dengan Tuhan. Yang sudah merasakan apa yang disebut dengan kemurahan Tuhan. Maka orang-orang yang bersukacita, dia tidak akan bersungut-sungut
ketika datang persoalan menghimpit perjalanan hidupnya. Orang-orang yang bersuka cita bukan karena dia mempunyai banyak harta. Tidak selamanya harta menjadi sukacita dalam perjalanan hidup kita. Bukan karena kita menjadi seorang raja atau bahkan pemimpin. Tetapi karena kita bersukacita di dalam tugas panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semua kaum bapak, Tuhan memberikan tugas kepadamu menjadi seorang suami dan orang tua bagi anak-anakmu. Maka ketika engkau bersuka cita melaksanakannya, ketika engkau bersuka cita mengerjakannya, percayalah janji Tuhan nyata, maka sukacita juga akan selalu mengiringi setiap langkahmu. Amin. Ya. Demikian juga dengan kalian para kaum ibu. Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepadamu menjadi seorang istri dan menjadi orang tua bagi anak-anakmu. Kerjakan tugas dan tanggung jawabmu dengan sukacita. Maka percayalah bahwa janji Tuhan berkata kepada setiap kaum ibu yang membesarkan anaknya dengan baik, yang melayani suaminya dengan baik, percayalah sukacita juga akan selalu mengiringi langkahmu. Amin. Itu dia. Maka sukacita itu bukan kita dapatkan dari dunia ini. Sukacita itu bukan kita dapatkan dengan harta yang kita miliki. Tetapi sukacita itu adalah berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam setiap perjalanan hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, jangan lagi hidup hanya untuk demi dirimu sendiri. Tetapi hiduplah demi Kristus. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, tinggalkan segala keinginan dagingmu, sehingga yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan. Semua kita pernah kecewa. Tetapi satu kekecewaan itu bisa mengakibatkan banyak hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Itu yang membuat banyak orang lelah. Dan pada akhirnya dia tidak mau mengerjakan hal yang baik. Ketika dia merasa sakit hati, 1, 2 atau bahkan 3 pekerjaan baik yang akan dia kerjakan ke depan, akhirnya tertunda. Oleh karena itu saudara-saudari, kalau kamu tergoda dengan hal yang demikian, maka sukacitamu akan hilang. Maka engkau tidak bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan sudah mengatur apa yang terbaik di dalam hidup kita. Terlebih pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Maka percayalah, kalau tangan Tuhan yang bekerja, maka sukacita akan selalu menjadi milik kita. Dan akui dia sebagai rajamu. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Semua gereja pasti mempunyai pergumulan. Tidak ada satupun gereja di dunia ini yang bisa dikatakan selesai, finish di dalam pembangunannya. Termasuk gereja kita ini. Tetapi apa yang mau disampaikan kepada kita? Tetaplah semangat untuk selalu melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Kerjakan pelayananmu di dalam sukacita. Dan percayalah, di balik apa yang kamu pergumulkan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudari, biarlah damai sejahtera Allah yang selalu melampaui akal kita. Dan biarlah itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Dan tentunya semua itu berdasarkan atas kekuatan yang kita terima dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati jemaatnya. Amin. Kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat dan anugerah yang telah kami terima. Kami bisa bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan baik. Jika kami menghadapi yang namanya kesulitan, kesusahan, sakit, penyakit, atau pergumulan-pergumulan apapun yang menghimpit perjalanan hidup kami, kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memberikan kebebasan kepada kami. Hanya Engkau yang mampu menyelamatkan kami dan membawa kami keluar dari persoalan itu. Kiranya kekuatan yang kami terima dari Engkau, itulah yang membuat kami bersuka cita untuk selalu mengerjakan hal-hal yang baik. Oleh karena itu Tuhan, hantarkan kami di dalam minggu yang baru ini untuk mengerjakan semua aktivitas kami dengan baik. Terlebih Tuhan di dalam pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah semua umat yang percaya memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, terlebih di minggu Eksaudi hari ini. Kami serahkan tubuh dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 256 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Raja
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dari HKBP Meranti. Dulu mayoritas kepercayaan yang dianut di negeri Meranti ini adalah permalim. Tapi sesudah masuk Belanda, dibawalah di sini firman Tuhan pada tahun 1896. Firman Tuhan disebarkan di desa Meranti ini, dan di Huta Dolok didirikan gereja panggung. Pada tahun 1902 pembangunan gereja yang kedua sekaligus sekolah SD HKBP Meranti. Itulah yang dipimpin Bapak Luther
Guru Luther Siagian yang diutus dari pusat. Pembangunan kedua pada tahun 1986, inilah bangunan gereja ini. Pertama sekali gereja ini lantai tanah, lama kelamaan diadakanlah lantai semen. Jadi tanggal 10 bulan 10 tahun 2021 mulailah kami mengadakan musyawarah dan membangun mulai dari pondasi. Itulah peletakan pertama. Semua jemaat di Desa Meranti ini Pak sekitar 34 kakak. Jadi sekali seminggu kami beribadah sekaligus karena di sini nggak ada agama yang lain, cuman gereja HKBP. Ya penitua yang di gereja ini Pak, terutama si tua gitulah. Dan ada pula di sini uluan namanya, atau perangir kalau dulu dibilang. Memang kami pun memohon kepada seluruh anak rantau yang dimanapun berada, terutama yang dari Meranti ini, dimanapun anak kami merantau, pikirkanlah gereja kita ini yang kalian tinggalkan ini agar bisa cepat bangun, bisa layak dipakai untuk hari-hari depan. Itulah pertolongan kami, orang tua kalian yang tinggal di Bonapa Sogit ini. Penetua dan seluruh jemaat HKBP Meranti mengucapkan banyak terima kasih. Terlebih kepada tim Nusantara TV online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.